mahasiswa PBG dalam jabatan di LPTK UIN Salatiga, sekaligus guru di SDIT Bina Insan. Dan ini adalah video pembelajaran mungkin saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berdoa dulu ya. Disiapkan ketua kelasnya untuk berdoa. Tepuk lipat tangan. Lipat tangan, lipat tangan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Absen dulu ya hari ini ya. Fakih, Kenan, Ica, Faiza, Aijil, Kila, Safea, Nabila, Ines, Dea, Sila, Anissa, Aisyah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita SPP dulu ya supaya semangat belajarnya. Coba suaranya kelas 2. Siap. Kelas 2. Siap. Kelas 2. Siap. Siswa kelas 2 bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya. Dengarkan bersama siswa kelas 2 sini. Sudah megang bagaimana kabarnya? Baik. Siapa dari kami semua? Kami siap belajar dengan bersama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Tepuk tangan buat kita semua. Semangat ya berarti belajarnya pagi ini. Anak-anak, sebelum Bu Mega mulai pembelajaran, coba minggu kemarin kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Siapa? Boleh apa? Belajar apa? Tentang apa? Empati. Ya, di sini ada yang tahu tidak apa itu empati? Ikut Apa? Ya. ikut sedih jika temannya sedih. Oke, boleh, pintar. Terus apa lagi, ada yang masih ingat? Ya apa empati itu? Ikut sama pintar. Nah, itu adalah empati. Kita itu ikut sedih, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita. Nah, itu namanya empati. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa, anak-anak? Coba dibaca. Bersikap Jujur. Ya, bersikap jujur. Sebelum pembelajaran di sini ada yang tahu tidak apa itu jujur? mengatakan Ya. yang sebenarnya. Ya, mengatakan yang sebenarnya. Ada lagi yang tahu? Jujur apa? Ines, coba. Tahu tidak jujur? Jujur itu berarti tidak apa, Cak? Tidak berbohong. Ya, tidak berbohong. Mengatakan yang sebenarnya. Supaya anak-anak lebih paham lagi, kita belajar tentang bersikap jujur. Sudah siap? Oke. Perhatikan Bunda. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, setelah mengikuti kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan pengertian tentang jujur. Yang kedua, setelah membaca Quran surat Al-Ahzab,
ayat 70 peserta didik mampu menyebutkan ayat yang berhubungan dengan kejujuran. Yang ketiga, setelah diberikan contoh-contoh perilaku sehari-hari, peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku jujur di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Setelah menyelesaikan pembelajaran dan latihan, peserta didik mampu menjelaskan manfaat sikap jujur. Nah, sekarang diperhatikan ini. Nah, sebelum mulai pembelajaran, coba kita cek dulu buku LKS PAI-nya mana, dikeluarkan semuanya. Nah, ada pensil juga dikeluarkan dan buku tulis juga dikeluarkan di meja. Oke. Dibuka perilaku jujur, dibuka halaman 25 ya. Oke, dibuka halaman 25. Sudah anak-anak? Sudah? Sudah? Sudah, oke. Sekarang diperhatikan ini Bunda, yuk kita fokus ke Bunda dulu. Kelas 2. Siap. Oke, diperhatikan Bunda ya. Di sini ada pengertian jujur. Coba dibaca Mbak Ines. Kelihatan tidak dari sini? Jujur adalah Sikap yang mencerminkan kebenaran dalam ucapan, tindakan, dan pikiran. Jujur berarti tidak berbohong, tidak menipu, dan tidak memalsukan sesuatu. Nah, itu disebut dengan jujur. Jadi kita tidak apa? Menipu, tidak berbohong, mengatakan yang sebenarnya. Nah, meskipun terkadang jujur itu mungkin sulit, ya tidak. Nah, tetapi kita harus tetap jujur. Paham ini? Apa itu jujur? Sudah paham belum? Sudah paham belum anak-anak? Sudah. Oke. Selanjutnya yaitu tentang ayat kejujuran. Coba dibaca bareng-bareng bersama Bunda yuk. Ayat kejujuran tentang surat Al-Ahzab ayat berapa ini? 70. Dibaca bareng-bareng bersama Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya dibaca Mas Fakih coba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, surat ini memerintahkan untuk siapa? Kita orang-orang yang beriman tidak? Ya. Memerintahkan untuk bertakwa kepada siapa? Kepada Allah, dan selalu mengucapkan perkataan yang benar. Apa Bu perkataan yang benar itu? Perkataan yang jujur. Paham ini? Paham. Selanjutnya itu tentang contoh perilaku jujur. Jadi perilaku jujur itu di mana saja ya kita melakukannya, di mana saja. Bisa di mana coba? Di rumah, di sekolah, di mana lagi? Masyarakat. Dan kita melakukannya kapan saja. Nah, ini contoh perilaku jujur di rumah. Yang pertama, mengakui kesalahan. Ketika kalian berbuat salah di rumah, misalkan tidak sengaja memecahkan piring, nah kamu harus jujur kepada siapa? Orang tua, karena di rumah. Bu, maaf ya, aku tidak sengaja sudah memecahkan piring. Nah, itu mengakui kesalahan. Kalau kita salah berarti mengucapkan apa? Pintar. Selanjutnya mengembalikan sisa uang belanja. Di sini anak-anak ada tidak yang disuruh ibunya beli belanjaan? Biasanya di rumah ada. Nah, misalkan uangnya sisa, berarti harus dikembalikan, jangan malah dibuat beli jajan ya. Selanjutnya memberikan informasi yang benar. Ketika kamu ditanya sama orang tuamu, tadi kamu ngapain aja sendirian? Tadi kamu bermain apa? Berarti kamu juga harus mengucapkan yang benar, yang memang terjadi. Sampai sini paham contoh jujur perilaku di rumah? Paham anak-anak?
Kamu kalau jujur berarti tidak menyontek. Misalkan ada ulangan, kamu mendapatkan nilai 100, tapi kalau menyontek dia tidak boleh ya. Terus yang kedua, mengakui ketidaktahuan. Misalkan kamu ditanya Bunda Mega, sudah paham belum? Sudah Bu. Terus pas dikasih soal tidak paham, itu namanya tidak jujur. Ya harus berani bertanya. Selanjutnya, mengembalikan barang temuan. Ketika kamu menemukan apa ya, misalkan pensil di bawah. Nah, misalkan kamu harus apa? Memberitahu ke temanmu dulu, atau memberitahu ke Bu guru atau Pak guru, Bu ini tadi aku menemukan pensil. Nah itu nanti supaya Bapak Ibu guru mencari ini siapa pemiliknya. Itu namanya anak yang apa? Anak yang jujur. Bisa seperti ini anak-anak di sekolah? Bisa. Nah selanjutnya contoh perilaku jujur di masyarakat. Kalau masyarakat itu berarti lebih luas lagi ya. Nah ini lihat, mengembalikan barang yang ditemukan jika menemukan dompet. Kalau kamu misalkan di jalanan, terus kamu menemukan dompet, kamu bilang sama orang yang lebih tua, dia mencari siapa yang pemilik. Terus yang kedua, bersikap jujur dalam berdagang. Harus memberitahu harga yang sebenarnya ya. Terus timbangannya juga tidak boleh dikurangi ya. Selanjutnya, berterus terang dalam berbicara. Kalau di masyarakat berarti misalkan kamu bermain di rumah temanmu, tidak sengaja kamu merusakkan mainan temanmu, berarti kamu harus jujur. Maaf ya, tadi aku sudah merusakkan mainanmu. Seperti itu namanya sikap yang apa? Jujur. Di mana sikap jujur, di mana itu tadi? Di masyarakat. Sudah paham? Sudah belum? Sudah. Coba siapa yang belum paham? Sudah paham semua apa belum? Sudah. Nah, sekarang manfaat perilaku jujur. Kayaknya anak ini ngantuk tidak? Tidak kan? Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Kalau sudah siap belajar berarti belajarnya semangat, tidak ada yang mengantuk. Nah sekarang dia jadi Bunda tentang manfaat apa ini? Perilaku jujur. Apa manfaatnya? Yang pertama itu membangun kepercayaan ya. Jadi kalau kita jujur, kita itu dipercaya sama orang. Yang kedua, menumbuhkan reputasi yang baik. Nah, reputasi kita baik, kenapa kita menjadi baik? Memberikan ketenangan hati. Hati kita menjadi apa? Tenang, ya kan? Terus meningkatkan keharmonisan dalam hubungan serta mendapatkan pahala dan ridho dari Allah. Ini adalah manfaat apa, Nana? Manfaat perilaku. Setelah itu ada dampaknya. Nah, dampak itu berarti yang jelek ya. Apa dampaknya, Bu? Kehilangan kepercayaan. Tidak ada yang percaya sama kamu lagi, ya kan? Terus menimbulkan masalah dan konflik. Kalau kamu tidak jujur itu akan ada masalah. Yang ketiga, merusak hubungan. Kamu tidak baik dengan temanmu, ya kan? Menghilangkan ketenangan hati. Kalau kamu tidak jujur, hatimu menjadi tidak tenang. Selanjutnya, mendapatkan dosa dan azab dari Allah. Nah, di sini Bunda ada video tentang kejujuran. Sebelum Bunda menyalakan video ini, menampilkan video ini, kira-kira di sini ada yang mau tanya tidak? Tadi tentang pengertian jujur, terus tentang apa itu surat tentang jujur, ayat tentang jujur ya. Terus ada lagi manfaat, ada lagi dampak, ada lagi contoh-contoh tentang kejujuran. Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, sekarang Bunda tampilkan video tentang kejujuran. Anak-anak memperhatikan ya. Nah, anak-anak, tadi adalah cara merubah satuan berat dari ons ke kilogram. Semoga kalian semua sudah paham ya. Kalau gitu, sekarang kita adakan kuis. Baik, Nanti tugasnya difoto dan dikirimkan ke Bapak ya. Waktunya 15 menit dari sekarang. Bener banget, Pak. Waduh.
Syifa 90. Alhamdulillah. Nilai tertinggi diraih oleh Abdul dengan nilai 100. Selamat untuk Abdul ya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan satu tugas kelompok, yaitu menghitung berat barang-barang yang ada di rumah, lalu diubah jadi kilogram atau ounce. Jangan lupa memakai masker dan hand sanitizer saat kalian berkumpul ya. Siap, Pak. Kalau ini berarti kita harus ubahnya dari gram ke ounce ya? Iya benar. Dul, kita udah beres nih. Kamu gimana? Dikali apa dibagi ya? Kenapa Dul? Ini nih, aku bingung. Loh, kemarin kan nilai kuis kamu 100 Dul. Iya. Kemarin itu Abdul cari jawabannya dari internet. Oh, jadi kemarin nilai 100 itu hasil copy paste. Itu namanya curang, Dul. Abdul begitu pasti karena nggak ngerti sama pelajarannya kan. Jujur itu membuat hati tenang. Ya, Musa. Sebaliknya, kalau kita curang, bikin hati jadi gelisah. Walau nilai 100, tapi kamu sendiri tetap nggak ngerti kan? Iya. Nah, di sini yang tidak jujur siapa tadi? Jujur. Apa tadi yang dilakukan dia? Mencontek saat ujian. Karena itu sulit dicontoh tidak? Kalau yang jujur siapa tadi? Musa dan teman-temannya. Ya, itu contoh perilaku yang tidak jujur. Di mana itu berarti? Di sekolah atau di rumah itu tadi? Gimana? Tadi loh di video tadi di mana itu sedang di mana? Di sekolah apa di rumah? Online ya. Nah, walaupun di rumah ya kita tetap harus jujur. Paham? Nah, selanjutnya kita meluruskan yang tadi. Nah, nanti sudah ya videonya ya. Nah, sekarang membentuk kelompok. Ini kelompoknya nanti sudah dibagikan Bunda ya, sesuai kelompoknya. Sebelum Bunda bagikan lembar kerja kalian, LKPD kalian, di sini ada kesimpulannya belajar kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya tadi kita sudah belajar apa sih? Belajar apa sih tadi? Belajar pengertian jujur. Belajar apa lagi? Ayat tentang kejujuran. Terus apa lagi? Contoh perilaku jujur. Ada di mana tadi contoh perilaku jujurnya? Di mana tadi contoh perilaku jujurnya? Di rumah, di masyarakat. Habis itu kita juga belajar manfaat perilaku apa? Jujur. Terus apa lagi? Kita belajar apa lagi tadi? Dampak perilaku jujur. Nah, kesimpulannya, jadi jujur itu adalah apa anak-anak? Jujur itu sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari. Mengatakan yang sebenarnya, tidak berbohong ya. Terus selanjutnya tadi ada ayat tentang jujurnya, yaitu ayat Al-Ahzab. Ayat berapa tadi? Surat Al-Ahzab ayat 70. Terus manfaatnya tadi sudah, contoh-contohnya sudah, dampaknya juga sudah. Bisa ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bunda bagikan LKPD kalian. Ini dikerjakan sesuai kelompok. Kelompok 1 yang mana tadi nama-namanya? Ya, kelompok 1. Kelompok 2. Ya. Kelompok 3. Nah, ini dikerjakan sesuai kelompoknya ya. Dibaca soalnya pelan-pelan, dipahami, didiskusikan sesuai kelompoknya.
kelompok 1. Siapkan yang mau maju ke depan sekalian. Kelompok 3 belum? Bunda, oke. Diselesaikan dulu bersama. Ya. Coba sekarang kelompok 1 siapa yang mau maju ke depan? Ayo berani. Masuknya pasti berani. Maju ke depan yuk. Siapa ya? Kelompok 1 ditunjuk Bunda nanti kalau ya. Ines boleh. Ayo sini. Ines sama siapa? Pengen sama siapa? Sama Sila. Oke, ayo Mbak Sila. Maju ke depan mempresentasikan hasil kelompok kalian. Membacanya yang keras ya. Soalnya dibaca yang lainnya diperhatikan anak-anak. Kelas 2. Kelas 2. Iya. Diperhatikan temannya. Nomor 1 soal ini. Terus Tuliskan pengertian jujur sikap yang keras, katanya temannya. Sikap yang mencerminkan kebersamaan, kebenaran dalam ucapan, tindakan dan pikiran, jujur, tidak berbohong, dan tidak memasukkan sesuatu. ya, itu jujur. Terus Quran surat jujur ayat berapa ini? 70 ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ini kelompok 1 mengerjakan tentang pengertian jujur sama contoh ayat tentang kejujuran. Nah, sekarang coba kelompok 2. Coba kelompok 2 siapa yang berani maju ke depan? Yang lainnya menyemak ya, diperhatikan ya. Siapa yang membaca soal dulu? Contoh perilaku jujur tersebut satu contoh perilaku jujur yang bisa kamu lakukan di teman. Mengakui kesalahan, 2 mengembalikan sisa uang belanja. Oke, boleh. Nomor 2. Inilah salah satu perilaku jujur yang merupakan bentuk kejujuran seseorang. A. Mengakui kesalahan saat tidak mengerjakan PR. B. Menyentuh saat ulangan. C. Berbohong kepada guru. D. menyembunyikan hasil ulangan dan diulang-ulang. Nah, apa jawabannya yang benar? Yang apa itu jawabannya? Yang A. Pintar. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, sekarang ini tugas kelompok 2. Dilihat, dia mengerjakan tentang perilaku jujur di rumah sama mengerjakan soal tentang contoh perilaku jujur di sekolah. Oke, sekarang coba kelompok 3. Ayo, maju ke depan. Siapa yang mau maju? Ayo. Ayo sini. Kelompok 3. Ayo kita dulu. Siapa dulu? Kamu dulu nih. Keras. Saat kejujuran bersikap jujur yang diketahui
dikerjakan soal ya, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dan ingat tidak boleh mencontek, dikerjakan sendiri karena ini sudah tidak berkelompok, dikerjakannya sendiri, paham? Nah, oke, Bunda bagikan satu-satu ya. Oke. Dikerjakan, dikasih nama. Oh ya, ini sama sekitar. Coba dikerjakan ya. Dikasih nama aksen, lalu dikerjakan. Sudah anak-anak, kalau sudah boleh dikumpulkan. Ya, dikumpulkan nggak apa-apa kalau sudah selesai. Ya, sini dikumpulkan. Oke. Sudah dikasih nama semua ya? Sudah. Silakan duduk kembali kalau sudah selesai. Ya. Ayo. Siapa lagi yang sudah selesai dikumpulkan? Ya. Sudah semua ya anak-anak? Sudah belum? Gimana soalnya? Gampang apa sulit? Bisa semua? Bisa. Oke, terima kasih. Mas Nikolanya sudah ya? Ada yang ingin ditanyakan tidak tadi? Tidak? Yakin sudah bisa? Apa itu jujur? Coba Bunda tanya, apa itu jujur? Apa itu? Perilaku yang tidak berbohong sesuai dengan terus coba contoh perilaku jujur di rumah. Siapa yang tahu coba? Contoh perilaku jujur yang ada di rumah. Ada yang tahu? Apa saja tadi ya? Masa lupa perilaku jujur di rumah? Ada yang apa sih? Contoh perilaku jujur di rumah banyak. Tidak berbohong. Nah, terus apa lagi, ada yang tahu nggak yang di rumah? Apa tadi yang di rumah? Apa ya? Nah, ya, memberikan belanjaan sisa uang belanja. Oke, kalau perilaku jujur di sekolah ada yang tahu? Pinter. Terus kalau perilaku jujur di masyarakat apa? Mengembalikan barang temuan. Itu sudah paham ya? Sudah, manfaatnya sudah paham? Manfaat perilaku jujur? Sudah. Dampaknya sudah paham? Coba Bunda tanya, kira-kira anak-anak di sini mau tidak untuk bersikap jujur? Kita itu kalau bersikap jujur kan banyak sekali manfaatnya ya. Jadi harus mau untuk bersikap jujur. Nah, sudah selesai. Jika tidak ada yang ditanyakan, coba sekarang Bunda ingin tahu ekspresinya anak-anak setelah pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah senyum, gembira? Apakah menangis, sedih? Apakah marah? Yang mana? Gembira. Katakan buat kita semua. Pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum Bu Mega akhiri, Bu Mega mau berpesan buat anak-anak, dijaga kesehatannya, belajar yang rajin. Nah, disiapkan juga besok kita minggu depan bertemu lagi materi kita tentang saling menyayangi. Oke, siap? Siap. Nah, sekarang berdoa yuk, dipimpin oleh ketua kelasnya.